kiai kuno yo aneh-aneh ya mazhab. Dadi daripada ning terminal aku kedusan wong dadi canakal meneh. Kene diunggahno. Ya rada masuk akal kula badhe ramno niku gadosi kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah mergi guru kula kathah. Dadi kadang-kadang ilmu iku yo kados. Bapak kula niku di pondok ora pati kakan pelaturan. Jare bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rondok rusak. Ya kiai madhabe macam-macam. Ya ana sing madhab protektif. Lah santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Kalau sing sampean sing ngomong. Kula wong saleh ora tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Wis pokoke ngoten lah sampean oleh ra setuju lah wong kula ya ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula pun ngajine pun kathah lah. Pun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu utai Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lha niku kula niku apal tiba, sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku muk tawaduk tok, asline apal. Niki mboten sombong, niki fakta. Nek sampean muni ra apal iku ora tawaduk, pancen ra apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno, iki malaikate ya rondok saenake. Wis jawab keliru cek. Gua Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan, terus kuis. Jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah, Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Walakin hada habibun. Musa itu habib. Walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi wa Musa kalimu wa mukhatib. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus qala jawab sapa Allah, Isa uti Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal haji. Kaya dene alis, maksudnya Isa itu persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair karena konstruksi kenabiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Mulane niku kula mangke badhe maos berjanji terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror terus sampun. Niki terus wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus berapa jam cukup lah kanggo wong cerdas cukup. Niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emot niki rungokno tenan. Niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yabda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya Nabi itu harus cucu-cucunya Nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya itu ya rahasia. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing kliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok nut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, ya wis apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis.
Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bihulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Israel itu negara nggak diakui kita. Di Palestina, ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah diadepi Barno. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqam Ibrahim. Makanya dawuh Mbah Mun aja geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, yen kula apal tenan. Paling gak apa sapal ya apa kok masale ya lali langsung jenenge manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Akhirnya lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah. Yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda Baitikal Muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan waba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Sayyid berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Sayyidatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah, itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawuh Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makam Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedhus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini hebatnya Sayyid berjanji. Beliau mengarang begitu tertib,
untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ngendikan wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail anisbatuhu wa muntam. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Said Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Said Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua iku ndek anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi kuwi nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi kuwi pas lahir diakikoi. Sopo nang kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenang. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna ya ta'ala la wajuhu ta'ala lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaraton anil farah bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya Nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka syubhah itu klaim mereka. Yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Said Muhammad mengutip dawuh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Haulal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi sekaligus yaumul huzn bi wafatin Nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi senang itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisadin mustamirin laisa yan fathaisu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisadin kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fadu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atoan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyrolana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana. Busyrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan. Zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalhana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat ora usah bayar yo mari seneng. Mulane kula suwun nak Maulid itu aja tarikan teman-teman, marahi sing ora seneng. Niat Maulid kudu sing seneng, minimal gak tarikan. Ben sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku Maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke niki kula dhewe ora pati paham mungkin niki pokoke ngono lah. Niki terus kula suwun nak maca tiba, maca Simtud Duror berjanji dijiwai.
Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah, tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal jogo sapa ilahu pangeran. Karomatan krono ngekeki penghormatan di Muhammadin kedua Nabi Muhammad. Abau ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur. Saunan krono ngrekso ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya enggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh babahmu ya seperti itu. Maka di antara syama'il, di antara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sapa babahe Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing abaan Nabi apa aruhu cacate zina min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki nggih. Kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kula pernah dititiki. Tapi nak ngundang dinego karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran, ini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten ya. Kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Beb. Tapi kalau pondok Quran 5 saja bingung no. Mergo story sitok. Ya ono sing lanyas, setengah macam-macam. Nah, sampeyan percaya jajal setor kula. Enggak terus gak hatam-hatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim. Kiai ini lagi alim, hakimun alim. Mboten Mbah niki kira terus kene dibantah. Kono alimun hakim, ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor yo. Falamma dzahabu bi salah. Digenti wawu walamma dzahabu bi. Kon surat Yusuf ono falamma ono napa? Wong sampean Yasin wae ingkana la sahatu wa hidatan faidhum khamidun barang wis faidhum jamila dirap turun balik faidhum khamidun. Jare sing ngaji wah gak barbar balik ning ngarep. Wong lagi Yasin wae ngono apa meneh sak Quran. Kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul. Iku malaikat Jibril bingung ngadepi. Iki piye ngarepe watini kok gurine wal asri. Nak politik kombinasi nasionalis religius dan iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru, karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran, jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi, makanya ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.